Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Baiklah, kita akan mengikuti ibadah Minggu dengan tema khusus hari ini dalam rangka pengucapan syukur ulang tahun Jemaat GKI Pulau Mas yang ke-23. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pokok-pokok warta jemaat sebagai berikut. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki ibadah. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kasih persaudaraan merupakan kasih yang indah ketika diri kita dapat memeliharanya. Persaudaraan yang rukun merupakan cara Tuhan menjaga dan memelihara diri kita. Begitu banyak cara Tuhan mengasihi diri kita. Seindah siang disinari terang. Mari jemaat kita memuji Tuhan. PKJ 242 ayat 1 dan 2. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat dan percayalah bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu mengajarkan kepada diri kita banyak hal yang memberikan kepada kita pembelajaran untuk dapat menghargai setiap momen dalam langkah hidup kita. Pada saat ini kita kembali melihat perjalanan 23 tahun langkah persekutuan sebagai jemaat GKI Pulau Mas yang telah kita lalui. Terdapat suka dan duka dalam perjalanan ini. Hal ini tidak mudah untuk dilalui. Akan tetapi kembali melihat penyertaan Tuhan dalam perjalanan ini, maka ada rasa syukur untuk dipanjatkan kepadanya. PKJ 244, sejenak aku menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekap. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik, dengan namaku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Kulakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami mengakui bahwa dalam persekutuan yang ada dalam kehidupan kami, baik dalam pertemanan, pekerjaan, keluarga, sekolah, dan juga dalam jemaat-Mu, kami berdosa di dalamnya. Kami kurang bersyukur atas kehadiran pribadi-pribadi yang ada di sekeliling kami. Kami pun kurang bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Ampuni kami, Tuhan. Kami lebih mementingkan apa yang kami ingini daripada apa yang kami butuhkan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami bila sebagai jemaat-Mu, diri kami belum dapat menjadi mitra untuk mewartakan kerajaan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 40 ayat 1, 4, dan 6. Ajaib benar anugerah.
ajaib peran anugerah pembaru hidupku. Ku hilang bukan bercelah, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Meski selaksa tahun lenyap di surga lihat, rasanya baru sekejap memuji namanya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengar berita anugerah yang diambil dari 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Demikianlah berita anugerah. Damai Tuhan beserta dengan saudara. Jemaat, kita menyanyi Kidung Jemaat 53 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya,
Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur di pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah, dan kami rindu Tuhan untuk boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan hikmat-Mu tercurah kepada setiap kami, Roh Kudus-Mu memperlengkapi kami, sehingga di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami juga dimampukan untuk juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Biarlah boleh menyampaikan firman-Mu seturut akan kehendak-Mu. Bersabdalah bagi kami semua ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, kita akan mendengarkan pembacaan Mazmur yang diambil dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 6. Demikian. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata,
Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan setiap hari. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita luar biasa ya, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Hari ini kita boleh bersama-sama mensyukuri anugerah dan penyertaan Tuhan. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, tapi itu tidak mengurangi ungkapan sukacita kita pada hari ini. Bapak Ibu, izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKI Pulau Mas yang pada tanggal 28 kemarin merayakan ulang tahun yang ke-23. Selamat ulang tahun, selamat menapaki perjalanan-perjalanan yang terus Tuhan percayakan di dalam kehidupan bergereja. Di dalam perjalanan 23 tahun GKI Pulau Mas, apa yang Bapak Ibu saudara-saudari rasakan? Apakah perjalanan selama 23 tahun ini berjalan dengan lancar-lancar saja? Atau masih diwarnai, diselipi oleh kekhawatiran? Pernah nggak kita dalam perjalanan bergereja, dalam perjalanan sehari-hari merasa khawatir? Atau enggak, lancar-lancar aja? Pasti pernah ya Bapak Ibu. Kekhawatiran kadang hadir di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran kadang mampir di dalam keseharian kita. Kenapa? Kenapa sih kok kita khawatir? Bapak Ibu, seringkali kita merasa khawatir karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bulan depan, dan tahun-tahun mendatang. Kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Makanya kita jadi khawatir, kita menjadi memikirkan apa yang akan terjadi karena itu di luar kemampuan kita. Dan apa sih sebenarnya khawatir itu? Khawatir adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti. Tadi ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, nggak pasti. Kita cemas, kita gelisah. Dan kalau kita telusur gitu ya Bapak Ibu, kekhawatiran itu hadir pertama kali dalam hidup kita, hidup manusia, karena kita berdosa. Dan perikop yang kita baca hari ini Bapak Ibu dari Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34 justru mau mengingatkan kita, justru mau meneguhkan kita untuk kita belajar mempercayakan diri kita, hidup kita, gereja kita di dalam pemeliharaan Allah. Bacaan kita hari ini menjadi bagian dari khotbah di bukit. Khotbah Yesus di bukit itu berisi pernyataan, prinsip-prinsip kebenaran yang ia ajarkan kepada para murid untuk dipegang di dalam kehidupan iman mereka. Matius 6 ayat 25 sampai 34 merupakan pengajaran Yesus atas situasi bangsa Yahudi saat itu, Bapak Ibu.
Jadi pada saat itu bangsa Yahudi dijajah dan dikuasai oleh Romawi. Pemerintah yang kejam, pemerintah yang semena-mena, kemiskinan, penindasan, kelaparan, itu menjadi sebuah situasi yang nyata yang dirasakan oleh orang-orang pada zaman itu. Dan sabda Yesus bahwa hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh lebih penting dari pakaian, itu mau mengingatkan bukan hanya pada orang-orang di masa itu, tetapi juga pada kita saat ini, bahwa pemeliharaan Tuhan itu jauh melebihi segala kekhawatiran kita akan makanan, minuman, pakaian, dan hari depan kita. Dan terbukti sampai hari ini kita masih hidup. Kita masih menjalani kehidupan kita. Walau kita dikuasai oleh ketakutan dan kadang kekhawatiran itu hadir dalam hidup kita. Tapi toh sampai hari ini kita masih menjalani hari-hari. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Itu menjadi bukti kasih dan penyertaan Allah yang terus tercurah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dikatakan di dalam perikop yang kita baca, larangan untuk khawatir itu muncul 3 kali. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau kita lihat di dalam ayat 25, ayat 31, ayat 34, dikatakan jangan kamu khawatir. Dan ketiga larangan ini sama-sama dimulai dengan kata sambung. Karena itu atau sebab itu janganlah kamu khawatir. Kita diajak untuk melihat sisi yang lain. Daripada kita berkutat dalam kekhawatiran, marilah kita menghayati bahwa yang baik dari Allah itu lebih banyak. Yang baik dari Allah itu justru yang melingkupi hidup kita dibandingkan dengan ketakutan dan kekhawatiran yang hadir dalam pikiran kita. Dalam rangka mensyukuri 23 tahun GKI Pulau Mas, marilah kita belajar Bapak Ibu. Yang pertama, untuk mempercayakan diri kita, mempercayakan hidup kita, mempercayakan gereja kita. Frasa di dalam ayat 30 dikatakan, hai orang yang kurang percaya. Ini berasal dari kata Yunani oligopistoi yang berarti hai yang beriman kecil. Jadi ungkapan hai kamu yang kurang percaya ini mau mengatakan jangan kamu jadi orang yang beriman kecil. Dan ungkapan ini disampaikan dan digunakan 4 kali di dalam Injil Matius. Hai kamu yang kurang percaya. Bapak Ibu, mari kita mempercayakan diri. Jangan kita beriman kecil, tapi berimanlah dengan segenap hati kita, dengan seluruh hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Ia mengerti, Ia memahami seutuhnya kita. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 32 dikatakan Bapak Ibu, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi ayat 32 ini berkata bahwa Bapa kita itu tahu kebutuhan kita. Maka tidak perlu kita takut, tidak perlu kita gelisah, tidak perlu kita khawatir. Segala yang kita butuhkan Ia tahu. Saya pernah membaca sebuah kutipan, dikatakan begini Bapak Ibu. Tuhan yang baik akan mengirimkan makanan bagi semua burung di udara. Tetapi Tuhan tidak akan melemparkan makanan itu ke dalam sarang mereka. Jadi pada dasarnya Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tapi memang Tuhan gak akan kasih langsung. Tuhan gak akan turunin makanan dari langit.
Tuhan gak akan jatuhin uang di atas rumah kita. Yang dimaksud adalah ketika Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kita, Tuhan tuh juga mau kita mengusahakannya. Tuhan mau kita juga membarengi berkat yang akan diberikan dengan kemampuan kita, dengan usaha kita. Percaya dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan juga harus dibarengi dengan usaha terbaik kita. Ini menjadi sikap iman yang perlu terus kita wujudkan di dalam keseharian kita. Percaya dan berusaha. Mempercayakan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan dan berusaha semampu dan sebaik yang kita bisa. Yang kedua, Bapak Ibu, kita mau belajar. Ketika kekhawatiran itu hadir di dalam hidup kita tuh jadi melupakan bahwa sebenarnya pemeliharaan Allah itu terus dicurahkan dalam hidup kita. Saya mau ajak kita lihat gambar berikut, Bapak Ibu. Kalau kita lihat gambar tadi, Bapak Ibu, kita akan melihat si kucing itu hanya fokus pada yang di depan, pada masalahnya, pada kekhawatirannya, sehingga dia nggak lihat kanan kirinya, bahwa sebenarnya jalan keluar itu ada, jalan keluar itu gampang banget. Tapi karena kita hanya fokus pada kekhawatiran, karena kita hanya fokus pada masalah, maka buyar semua. Maka kali ini di dalam ungkapan syukur kita menghayati 23 tahun pemeliharaan Tuhan bagi gereja kita, kita diingatkan untuk tidak hanya berfokus pada apa yang jadi kekhawatiran kita. Jangan hanya kita berfokus pada apa yang jadi masalah kita. Jangan hanya kita fokus pada apa yang menjadi ketakutan kita. Tapi marilah kita fokus pada Tuhan. Yesus sudah mengatakan kepada kita di dalam ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan hanya fokus pada pergumulan kita, masalah kita, ketakutan kita. Ketika kita fokus pada Allah, semua ditambahkan pada kita. Ibarat handphone, Bapak Ibu, hidup kita itu kalau diibaratkan handphone ini butuh baterai, butuh dicas. Kita manusia itu juga butuh baterai supaya bisa dipergunakan dengan baik, supaya bisa maksimal. Kalau handphone butuh dicas, maka kita itu butuh firman Tuhan supaya kita bisa maksimal, supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Maka firman Tuhan itu yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat hidup kita saat ini, realita saat ini, memang saat ini situasi sedang tidak menentu. Apalagi kita sedang menghadapi pandemi. Ada banyak orang yang mungkin terdampak dari situasi ini. Ketakutan, kekhawatiran mungkin saat ini tengah kita rasakan. Kita yang khawatir, aduh bagaimana ya perekonomian? Gimana ya saya tiba-tiba diputus pekerjaan? Aduh masa depan saya bagaimana? Kita khawatir. Tapi marilah kita mengingat bahwa sampai hari ini kita hidup itu adalah wujud pemeliharaan Allah. Jangan khawatir akan apapun dalam hidupmu. Karena dikatakan tidak mungkin karena kekhawatiran kita menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Maka tidak ada gunanya kita khawatir. Marilah kita mengingat nasihat Yesus. Jangan kita khawatir. Bukan berarti ketika kita tidak khawatir itu mengecilkan dan mengaburkan semua yang jadi ketakutan kita. Enggak. Tapi ketika kita tidak khawatir, kita mau mengingat kebesaran kasih dan kuasa Allah.
Kita mau mengingat betapa luar biasanya pemeliharaan Allah di dalam hidup kita dan juga di dalam hidup gereja kita. Perkataan Yesus untuk tidak khawatir ini kiranya menguatkan kita. 23 tahun pemeliharaan Tuhan bagi GKI Pulau Mas itu menjadi bukti kasih-Nya yang luar biasa. Dan ini juga kiranya mengobarkan semangat kita untuk terus meyakini bahwa Tuhan tahu, Tuhan memelihara hidup kita sekarang dan sampai seterusnya. Tidak akan pernah orang percaya dibiarkan terjatuh. Itu yang kita imani, itu yang kita yakini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Jemaat, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan hendaklah masing-masing mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala yang Tuhan nyatakan dan curahkan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar mengucap syukur bukan hanya untuk apa yang baik menurut kami, tetapi juga untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Bahkan mungkin untuk segala yang menurut kami tidak baik. Kami mau belajar bersyukur Tuhan, karena kami percaya tidak ada sesuatu pun yang Tuhan izinkan terjadi di luar rencana dan rancangan Tuhan bagi kami. Selalu ada hal-hal yang baik yang akan Tuhan nyatakan dan curahkan di balik segala peristiwa yang kami hadapi. Tuhan, pada saat ini di tengah rasa syukur kami mau berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi gereja kami. 23 tahun Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk penyertaan, kepercayaan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi gereja-Mu. Biarlah GKI Pulau Mas boleh terus menjadi gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang. Biar ada begitu banyak orang-orang yang terberkati melalui kehadiran gereja di tengah-tengah mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program-program, berbagai rencana-rencana yang akan dilakukan untuk gereja ini semakin menjadi alat di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati para penatua, calon pendeta Tuhan yang juga perlengkapi, sehingga dapat bekerja sama dengan baik untuk boleh menyatakan kehendak Tuhan di tengah dunia. Kami berdoa Tuhan bagi persiapan berbagai gereja untuk terus mempersiapkan diri, sehingga suatu saat nanti pada waktu yang paling tepat kami boleh membuka gereja. Tuhan yang beri hikmat, sehingga para pemimpin gereja boleh memutuskan waktu yang paling tepat. Tuhan juga yang perlengkapi sehingga setiap protokol-protokol yang harus dipenuhi oleh setiap gereja dapat dipenuhi dengan baik. Dan bagi jemaat juga Tuhan yang kiranya berikan kesabaran, dan Tuhan juga yang kiranya senantiasa memberkati agar setiap jemaat dapat mematuhi setiap protokol nanti. Kami berdoa ya Allah bagi pemerintah negeri kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun para petinggi negeri kami, baik dari tingkat pusat sampai daerah. Ketika mereka Tuhan berikan kepercayaan, biarlah mereka boleh melakukan dengan sebaik mungkin. Kepentingan rakyat banyak, itu yang harus diutamakan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit maupun di dalam proses pemulihan. Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan. Pakailah ya Tuhan makanan dan obat-obatan itu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan membawa pemulihan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang mungkin terkena dampak karena pandemi ini. Perekonomian yang tidak menentu, pekerjaan yang juga mungkin
kami harus kembali mencari, dan berbagai dampak yang lain Tuhan, kehilangan anggota keluarga yang juga mungkin dirasakan, Tuhan yang menguatkan. Tuhan kiranya beri daya kreativitas, semangat, daya juang untuk boleh terus berkarya walaupun kami saat ini sedang dalam kondisi tidak baik. Tetapi biarlah pemeliharaanmu Tuhan boleh senantiasa menjadi daya juang kami untuk kami kembali bangkit. Kami menyerahkan ya Tuhan semua yang jadi doa kami, permohonan kami, harapan kami. Kami mau naikkan alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Marilah kita mengakhiri sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Adapun persembahan ini didasari dari Mazmur pasal 86 ayat 12 demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302 ayat 1, 2, dan 3. Ku beri persembahan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan yang akan dipakai oleh gerejamu. Tuhan pimpin dan sertai pribadi-pribadi yang akan mengelolanya, agar persembahan ini dapat dipakai dengan sebaiknya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 440, ayat 1, 2, 3, dan 4. Di badai topan dunia. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, ku
niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.